Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Saya Gustia Citra Prawira Dewi dengan NIM 25095111139 mengambil topik Dilema Etika pada Praktik Kedokteran Hewan, Pancasila sebagai Panduan Moral, Studi Kasus Permintaan Praktik Ilegal. Peran vital seorang dokter hewan dalam masyarakat tidak hanya sebagai penyembuh hewan, tetapi juga sebagai penjaga kesehatan publik. Masalah nyata yang sering dihadapi calon dokter hewan permintaan untuk melakukan tindakan medis tanpa izin atau keahlian yang memadai. Kasus ini menciptakan dilema etika yang menguji integritas profesional dan moralitas. Masalah ini bukan hanya soal keahlian teknis, tetapi juga tentang prinsip moral yang mendasar. Dalam topik ini, saya mendapat beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana prinsip-prinsip Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah dari kedua sila tersebut nilainya cukup relevan dengan praktik kedokteran hewan? Pancasila sebagai fondasi etika dalam praktik veteriner, dalam nilai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai ini tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi juga mencakup perlakuan adil dan beradab terhadap hewan. Melakukan praktik ilegal adalah tindakan yang tidak adil terhadap hewan karena membahayakan nyawa mereka. Beradab berarti bertindak sesuai aturan dan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan permintaan emosional atau keuntungan pribadi. Dalam nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa keadilan sosial juga berarti keadilan dalam pelayanan. Memaksakan diri melakukan tindakan medis yang tidak sah adalah ketidakadilan karena Anda tidak dapat menjamin keselamatan dan kualitas pelayanan. Solusi yang adil adalah merekomendasikan layanan dari profesional yang berwenang sehingga semua pihak seperti hewan, pemilik, dan masyarakat mendapatkan perlakuan yang semestinya. Lalu pada permasalahan kedua, bagaimana seorang calon dokter hewan dapat menggunakan Pancasila sebagai fondasi etika untuk menolak praktik ilegal dengan cara yang profesional dan bertanggung jawab. Solusi profesional dan edukatif. Yang pertama ada penolakan yang edukatif, menolak permintaan dengan sopan sambil menjelaskan alasan profesional seperti belum berlisensi, risiko medis, dan lain-lain. Yang kedua ada merekomendasikan layanan profesional. Arahkan pelaku ke dokter hewan yang berpraktik secara resmi, tawarkan bantuan untuk mencari klinik yang terdekat atau terpercaya. Lalu solusi yang ketiga ada meningkatkan kesadaran. Manfaatkan pengalaman ini untuk mengedukasi orang-orang di sekitar tentang pentingnya mempercayakan kesehatan hewan kepada ahlinya. Lalu pada kesimpulannya, bahwa kasus dilema etika ini adalah ujian integritas bagi calon dokter hewan. Pancasila berfungsi sebagai fondasi moral yang kuat dengan berpegang pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Seorang calon dokter hewan dapat membuat keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Pentingnya menempatkan keselamatan hewan dan integritas profesi di atas keuntungan atau tekanan sosial. Maaf, Tante ganggu siang-siang Citra. Tante mau nanya dong, Citra kan sekarang jadi dokter hewan nih. Nah kebetulan Tante punya anjing. Nah Tante mau minta tolong bantuin suntikin dia. Tante udah ada obatnya di rumah. Nah kamu tinggal bantu nyuntikin aja deh. Ntar Tante bayar. Waduh, Citra belum boleh Tante, Citra bukan dokter hewan. Baru Citra mahasiswi. Emang mau disuntik apa emang anjingnya? Maunya disuntik vaksin aja Citra. Bisa nggak tolongin Tante? Emang dari mana Tante dapat obatnya tuh? Ya, Tante beli di apotek deket sini. Kan lebih murah harganya. Kena Tante nggak coba dulu ke klinik dulu di depan di pet shop tuh kan ada Tante dokternya, biasanya pet shop tuh ada, sediain dia. Tapi kok Tante ke klinik tuh biayanya mahal banget Citra. Ntar lah coba ada Citra bantu cari ya Tante ya, yang murah mungkin untuk Tante. Soalnya Citra pegang suntikan aja belum pernah Tante, apalagi mau nyuntik. Oh iya udah, minta tolong ya. Iya Tante, makasih ya. Maaf Tante ganggu siang-siang Citra. Tante mau nanya dong, Saya Citra meminta saya untuk menyuntikkan vitamin atau obat pada hewan peliharaannya. Godaan untuk membantu atau mendapatkan imbalan versus kesadaran akan risiko yang akan timbul. Yang pertama pada risiko pada hewan.
dosis yang salah, reaksi alergi, infeksi, atau bahkan kematian. Hal ini melanggar prinsip kesejahteraan hewan, animal welfare. Lalu resiko pada manusia, penularan penyakit seperti zoonosis, luka akibat hewan yang stres, atau bahkan tuntutan hukum jika terjadi hal buruk. Masalah ini berhubungan dengan etika profesi yang menjunjung tinggi standar keselamatan dan keahlian. Sekian permasalahan pada topik yang dapat saya sampaikan. Semoga topik ini dapat membawa ilmu baru untuk teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.